Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini, saya perkenalkan nama saya Abdullah Farhan. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas DPL yang UAS, yang dimana tentang menjelaskan secara singkat tentang konsep pola desain MVC dan singleton, serta alasan mengapa pola ini yang digunakan dalam pemrogramannya saya. Nah, untuk penjelasan implementasinya, yaitu menjelaskan dalam pola ADWL, ada ADWL MVC, di mana konsep MVC atau model view controller adalah pola desain arsitektur yang memisahkan aplikasi menjadi 3 komponen utama untuk meningkatkan keteraturan dan kestabilitas. Nah, model ini yang di bagian model ini bertanggung jawab untuk mengolah data, logika bisnis, dan aturan, di mana interaksinya secara langsung dengan database. Contohnya dalam aplikasi inventaris. Nah, contohnya di dalam ini terdapat model inventory yang mengolah data berupa item. Nah, untuk yang view itu menangani tampilan UI-nya. Nah, ini termasuk tampilan UI-nya. Mengambil data dari controller dan menampilkan informasi dalam format yang dapat dimengerti pengguna. Nah, ini kan sudah cukup simple sudah ya. Yang dimana di file blade seperti index blade.php yang menampilkan data inventaris. Lah, contohnya seperti ini. Di sini index blade. Di sini merupakan dari pemrograman dari index.blade.php. Ini masuk ke bootstrap juga. Setelah itu controller yang C itu menghubungkan model dan view. Jadi mengontrol aliran data antara model dan view berdasarkan permintaan pengguna. Nah, jadi di bagian ini contohnya masuk ke tambahkan barang. Ini kan sudah termasuk dalam controller gitu. Jadi yang controller itu contohnya mengolah permintaan untuk menampilkan atau menambahkan, mengedit atau menghapus data. Nah, untuk alasan penggunaan MVC yaitu pemeliharannya mudah, pemisahan logika membuat kode lebih mudah diperbaiki atau diperbaharui. Terus komponen dapat digunakan kembali dalam bagian lain aplikasi. Setelah itu apa ya? Lanjut ke bagian kedua sudah ya. Di bagian pola singleton. Singleton ini sendiri itu merupakan pola desain yang memastikan sebuah kelas hanya memiliki satu instance atau objek. Nah, selama aplikasi berjalan dan menyediakan akses global ke instance tersebut. Nah, jadi karakter utamanya instance tunggal dibuat dibuat hanya untuk saat pertama kali diperlukan. Jadi akses ke instance ini dilakukan melalui metode statis, biasanya bernama getLink. Itu contohnya implementasikannya di levelnya seperti itu sudah. Setelah itu alasan menggunakan singleton pertama yaitu menghemat sumber daya. Jadi objek-objek berat itu seperti koneksi ke database itu hanya dibuat satu kali. Setelah itu untuk pengaturan globalnya itu memberikan akses mudah ke instance yang sama di seluruh aplikasinya. Nah, setelah itu perbandingan dari penggunaan MVC dan singleton. Yang pertama MVC yaitu digunakan untuk mengatur struktur aplikasi agar modular dan mudah dikembangkan. Setelah itu kalau yang singleton itu digunakan untuk membatasi jumlah instance kelas tertentu yang diperlukan dalam aplikasi seperti manajemen konfigurasi atau koneksi. Jadi contohnya sudah ya. Ini langsung ke prakteknya. Oke, bentar. Ke praktek
Lah, demonstrasikan fitur utama aplikasi seperti menambah, mengedit, menghapus, dan melihat data inventaris. Nah, contohnya kita masuk ke aplikasinya, kita coba tambahkan, kita masukkan tambahkan barang. Contohnya kita masukkan buku. Nah, di jumlah, kita masukkan jumlah bukunya ada berapa. Setelah itu lokasi, ini lokasi opsional sudah, masukkan Probolinggo saja deh ya. Kita simpan. Nah, di bagian daftar inventaris ini akan muncul ID di mana nama barang yaitu adalah buku yang berjumlah 2, terus yang memiliki lokasi Probolinggo. Nah, setelah itu di tabel selanjutnya itu akan ada aksi. Kita bisa mengedit dari sebuah objek, dari sebuah nama barang itu bisa diedit, juga bisa dihapus. Coba kita masuk ke dalam edit. Nah, di bagian edit kita coba tambahkan atau dikurangkan, tambahkan aja juga ya. Kita tambahkan jumlah dari barangnya. Kita update. Nah, akan berubah di bagian jumlahnya. Yang awalnya 2 kita ubah menjadi 3. Sekarang kita coba dilihat di database-nya coba. Di database bagian localhost mana? Localhost PHP my admin. Lah, di bagian inventory app. Nah, di bagian inventaris. Nah, ini ID-nya karena saya menggunakan ID biasa ini sih, pakai yang 1 2 3 gitu. Jadi gimana ID-nya itu kita ganti 1 aja coba. Kita ubah, nah, sudah. Di mana ID barang atau nama barang buku itu berjumlah 3 dan memiliki lokasi Probolinggo. Coba kita tambahkan di sini buku pensil. Jumlahnya ada 1, lokasinya ada Probolinggo juga. Kita simpan. Nah, terus di bagian ini kita refresh di bagian database-nya. Nah, di bagian database-nya akan muncul pensil berjumlah 1 Probolinggo. Ini create pada jam berapa kita buat sama update-nya. Apabila kita hapus, coba kita hapus yang bagian pensil. Kita hapus, kita oke. Nah, di sini akan hilang juga. Nah, gitu. Jadi ini termasuk ke dalam sistem dari CRUD. Setelah itu yang mana lagi menjelaskan bagaimana view. Modelnya sebentar ya. Model itu kan tadi itu kan menjelaskan tentang mengelola data secara aturan, berinteraksi dengan langsung dengan database. Jadi ini termasuk interaksi dari database modelnya. Setelah itu di bagian view-nya itu adalah tampilannya sendiri. Jadi kalau yang controller itu di bagian di sini mana controller? Lah, di bagian inventaris controller ini akan menampilkan form untuk menambahkan inventaris. Nah, di bagian ini create ini masuk ke dalam controller sudah. Nah, itu lanjutkan terakhir yaitu kesimpulannya. Jadi untuk kesimpulannya itu dengan menggunakan pola desain MVC untuk mengatur struktur aplikasi dan singleton untuk efisien sumber daya. Jadi mengembangkan dapat menciptakan aplikasi yang tidak dapat terorganisir jadi dengan baik, tetapi juga optimal. Perbedaannya ya gitu dah. Melengkapinya sangat yang MVC itu bisa dikembangkan dengan secara cepat. Terus kalau yang singleton itu lebih modelnya itu lebih ringan. Nah, setelah itu jadi tetapi juga optimalnya lebih yang pertama masih ya.
Nah, itu yang kedua, pola ini saling melengkapi dan merupakan bagian penting dari praktik yang pengembangan perangkat lunak secara modern. Oh, baik, mungkin saja itu yang saya bisa sampaikan dan jelaskan. Apabila ada kesalahan dari kata atau ucapan saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.